melanjutkan tafsirul Qur'anil Azim yang disebut Ibnu Katsir Al-Qurasyi. Ini tafsir Ibnu Katsir juz usani, juz kedua. Melanjutkan kemarin halaman 257. Haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Salam, haddatsana Al-Hasan ibnu Muhammadin ibni Asy-Syu'bah Az-Za'farani, haddatsana Yazid bin Harun, haddatsana Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tarkanu, jangan condong ma pada apa irtakabat yang telah melakukan syobal Yahudi, kaum Yahudi, fatastahilu, maka kalian akan menghalalkan maharima, keharaman Allah. Jadi kalau kamu menumpuk dosa, akhirnya berani menghalalkan keharaman Allah. Di adnal haili, dengan lebih rendahnya upaya. Jadi awalnya dengan upaya yang sederhana, tapi akhirnya nanti menjadi besar, berani melanggar yang besar. Wahada, dan ini isnad sayyidun, yang baik. Fa'ina, maka sesungguhnya Ahmad bin Muhammad bin Salam, hada, yang ini, iku Zakaru, telah menyebut kepada Ahmad bin Muhammad soba al-Khatib fi tarihi, dalam tarikhnya al-Khatib, wawasako, dan menganggap sikot siapa Khatib kepada Ahmad bin Muhammad. Wa baki risali, dan sisa isnadnya masyhur sikotun, dapat dipercaya, wayu syahih, dan menganggap syahih sapa at-Tirmidzi bimisli hadzal isnad, dengan semisal isnad kasiran, banyak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, bersambung insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, wa ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit membaca tafsirul Qur'an Azim al-ma'ruf bi tafsir Ibnu Katsir, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jalil Imaduddin, kunyahnya adalah Abi Fida. Nama beliau adalah Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Beliau meninggal pada tahun 774 Hijriah. Al-Mujallidus Tsani, jilid yang kedua. Kita coba buka pada halaman 314. Ya, di sini disebutkan faqad qala al-faqih al-Imam Abu Abdillah Ibn Battah, telah berkata siapa al-faqih, seorang ahli fikih, Imam Abu Abdillah bin Battah rahimahullahu taala. Hadatsana Ahmad bin Muhammad bin Muslim, hadatsana Al-Hasan bin Muhammad bin Sabbah Az-Za'farani, hadatsana Yazid bin Harun, hadatsana Muhammad bin Amru an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tartaqibu, janganlah kalian melakukan pelanggaran, ma irtakabatil yahud, sebagaimana pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Fatastahilu, maka kalian akan menghalalkan maharimaullah, pada keharaman-keharaman Allah, bi adnal khiyal, dengan sedikit tipu muslihat. Wa hadza isnadun jayyidun, hadis ini sanadnya adalah jayyid. Fa inna, maka sesungguhnya Ahmad bin Muhammad bin Muslim, perawi yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Muslim, hadza ini zakarahul al-Khatib fi tarihi wasaqqahu, telah disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tarikhnya, dan dia mensikohkannya. Wa baqi rijalihi masyhurun sikatun, dan adapun perawi-perawi hadis yang lain, rijal-rijal hadis yang lain, mereka semua kedudukannya adalah masyhur dan terpercaya. Wa yusahhihu at-Tirmidzi bimisli hadzal isnad katsiran,
Dan Imam Tirmizi banyak mensahihkan sanad-sanad yang memiliki kriteria seperti ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Apa tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Di antaranya adalah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 163, was'alhum 'anil qaryah allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ya'tihim hitanuhum yaumat sabtihim surra'an. Tanyalah wahai Muhammad kepada mereka, siapa mereka? Yakni orang-orang Yahudi Madinah, tentang apa? Anil qaryah, tentang pendahulu mereka, yakni penduduk desa yang mereka menetap di pesisir, orang-orang pantai yang ada di Laut Merah. Ketika itu mereka menentang aturan Allah Subhanahu wa taala tentang hari Sabtu, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada mereka untuk hari Sabtu untuk mengagungkan hari Sabtu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala kegiatan duniawiyah. Namun Allah uji mereka di hari Sabtu, ikan-ikan banyak menuju pantai dan timbul. Dan pada wayauma la yasbituna la yatihim, dan selain hari Sabtu, selain hari Sabtuan mereka, ikan-ikan gak ada yang nongol sama sekali. Kadzalika nabluwahum bima kanu yafsukun. Demikian itulah kami menguji pada mereka sebab mereka melakukan kefasikan. Nah, orang-orang Yahudi, Ashabul Qaryah, penduduk negeri Ailah, ini mereka melakukan tipu muslihat, melakukan trik-trik kotor, ya. Yakni memang benar mereka tidak mengambil ikan langsung pada hari Sabtu, tapi mereka melakukan tipu muslihat dengan memasang jala pada hari Jumat dan memanennya pada Jumat malam atau pada hari Sabtu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dalam surah Al-Baqarah 165, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami katakan pada mereka, jadilah kalian kera yang hina dina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, merubah mereka menjadi kera dan hidup hanya 3 hari dan kemudian lenyap dari permukaan bumi. Dan mereka binasa semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua contohnya apa? Tipu muslihat dari larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahud, la'anallahu al-yahud, la'anallahu al-yahud. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Rasulullah mengucapkannya 3 kali. Innallaha harrama alaihim suhum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka yakni as-suhum, lemak bangkai. Namun faba'uha wa akalu asmanaha. Namun mereka menjualnya dan memakan hasil jualan tersebut. Nah, mereka melakukan tipu muslihat dengan mentakwil bahwa yang dilarang itu adalah memakan langsung lemak bangkai dalam kondisi beku. Lalu mereka mencoba melakukan rekayasa dengan mencairkan lemak tersebut dan membersihkannya, lantas diberi nama baru yakni al-wadak. Lalu mereka menjualnya ke pasar dan memakan hasil jualan tersebut dan mereka menganggap itu adalah halal. Nah, walaupun mereka melakukan rekayasa terhadap lemak diberi nama lain, namun hakikatnya tetap lemak bangkai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat mengambil pelajaran, berubahnya nama tidaklah merubah hakikatnya. Kata anak sekarang, ya dia juga. Nah, ini adalah tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk mengakali hukum keharaman Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah SAW dalam hadis di atas memberikan peringatan kepada umatnya, yakni agar kita tidak melakukan trik-trik kotor gaya-gaya Yahudi ini, yang kalau kita melakukannya akan menyebabkan kita terlaknat seperti orang-orang Yahudi. Melakukan trik kotor untuk menganggap halal atas sesuatu aturan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun faidah yang dapat kita ambil dalam pertemuan kali ini, saya mengutip dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir surat Al-Baqarah, bahwa kata beliau melakukan penghalalan atas
apa-apa yang Allah haramkan dengan tipu muslihat, maka perbuatan tersebut lebih besar dosanya dibandingkan dengan bila mana seseorang hanya semata melakukan sebuah keharaman saja tanpa ada tipu muslihat. Kenapa demikian? Kenapa dosanya lebih besar? Karena orang tersebut telah mengumpulkan dua perkara, yakni antara satu kemaksiatan, yang dua adalah penipuan yang dia lakukan. Oleh karenanya, kata beliau, orang-orang munafik itu lebih dahsyat jinayahnya dan permusuhannya kepada kaum muslimin dibandingkan dengan orang kafir yang murni. Karena mereka selalu melakukan trik-trik kotor untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengutip perkataan Ayyub As-Sijistiani rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan mereka ini, orang yang membuat tipu muslihat, mencoba menipu Allah subhanahu wa ta'ala seperti mereka membuat tipu daya, tipu muslihat kepada bocah-bocah anak-anak kecil. Seandainya mereka hanya melakukan pelanggaran saja tanpa melakukan tipu muslihat untuk menipu kaum muslimin, maka perkaranya itu lebih ringan. Dan kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pada hari ini apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, kalau kita merenungkannya, mengamatinya, kita bisa melihat benda-benda yang haram seperti riba, kemudian direkayasa, kemudian diberi nama lain, bahkan ada sentuhan-sentuhan syar'i seakan-akan itu bukan ribanya. Ya, padahal asalnya adalah transaksi riba dan dia juga, ya. Tapi lantas direkayasa dan dibuat istilah nama lain untuk mengesankan bahwa itu bukan riba. Kata beliau, kelakuan orang-orang semacam ini lebih dahsyat dibandingkan dengan trik-trik kotor yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi tempo yang lalu. Wallahu ta'ala a'lam.